Oke baik, assalamualaikum dan selamat datang kembali di Tempatnya Tutorial. Oke, dan kali ini kita akan mencoba memperbaiki atau mengganti kampas di Dynamo High-Speed ya. Oke, dan kita kasih judul, ini namanya judulnya itu cara mengganti kampas di Dynamo mesin high speed ya. Dan langkah-langkahnya ini cukup simpel dan mudah ya. Yang pertama langkahnya dibuka dulu mana rembel antara kepala mesin dan dinamo ya. Ini dicopot dulu. Dan caranya itu begini. Kita jungkit ya. Jungkitkan saja seperti ini ya. Ini emang sudah dicopot tadi di awal, ini tinggal jungkit. Kemudian kita copot dari kepalanya ya, karena ini memang sudah kendor. Seperti itu, dan kita lepaskan saja. Oke. Langkah berikutnya kita tinggal buka baut di bagian ini. Nih, ini ada 3 baut, ini sudah copot, tadi sudah dibuka. Ada 1, 2, dan 3 di bawah sini ya. 1, 2, dan 3. Silahkan dibuka aja bautnya. Dan kemudian langkah ketiganya kita buka di baut ini, per ini ya. Dan ini memang sudah kita buka tadi di awal juga. Bentuknya seperti ini. Kita putar saja ya mur ini berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian kita copot seperti ini. Lalu langkah berikutnya kita lakukan pembukaan di bagian baut ini ya. Sama secara pembukaan baut secara umum berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kita buka baut ini. Kita copotkan saja. Oke, dan baut sudah kita buka, sudah dikendorkan, kita copotkan saja. Ini akan terlepas dengan sendirinya ya, seperti ini. Dan ini memang berantakan sekali ya, namanya juga konveksi. Seperti ini kita copot saja. Dan kita tinggal lakukan pembukaan di bagian ini, di baut-baut ini ya. Nah, itu yang 2 sudah terbuka, tinggal yang 1 kita copot ya. Oke, dan sudah kita copotkan dari palanya untuk bagian depan, bagian di puli yang menempel si kampasnya ya. Dan seperti ini bentuknya, ini sudah tercopot. Dan memang di bagian kampas ini sudah tidak merata ya, seperti ini. Nah, jelas ya, tidak merata, sudah seperti ini bentuknya. Ini sudah ada tebalnya. Dan ini sudah deklok ya, deklok itu dalam. Oke, kita kasih tip penjelasan sedikit ya. Dampak dari kampas yang memang sudah deklok begini, sudah tidak merata, yaitu ketika kita menjahit rasanya itu ada gerejek-gerejek ya. Selain daripada gerejek-gerejek, itu diakibatkan dari putaran si kampas ini tidak stabil ya, secara penekanan di bagian puli dinamonya ya. Jadi posisinya dia kan menempel ke sini nih. Ini maju ke sini, menempel ke si pulinya. Dan yang menempel hanya sebagian. Untuk bagian yang deklok dia tidak bisa menempel ya. Jadi makanya begitu berputar, penempelannya tidak merata, dan jalan si jarum itu atau putaran di mesin, di pala mesinnya itu tidak stabil ya, ada jujur begitu. Oke, kita langsung bongkar aja. Intinya kita copotkan aja si kampas ini dari mesinnya ya. Oke, cepat saja kita buka bautnya. Oke, untuk di baut bagian yang menempel ke kampasnya kita buka ya. Kita lakukan pembukaan seperti biasa untuk pembukaan baut. Coba kita putarkan berlawanan dengan arah jarum jamnya. Oke, nanti kita buka semua. Oke, dan sudah kita copot dari bagian puli yang ini si kampasnya. Tugas kita hanya tinggal melakukan pencopotan di papan kaleng ini dengan ini, papan kaleng ini dengan si kampasnya ini.
karena memang secara fisik juga ini sudah mempengaruhi ya. Ini sudah tidak rata, sudah dangklok ya, sudah dangklok. Jadi nanti kita coba lem aja. Untuk pengeleman bisa menggunakan lem apa aja, yang asal jangan pakai power glue karena penyebabnya bisa mengeras dan itu susah dicopot nantinya ya. Coba kita nanti pasang aja pakai lem bisa Ibon ya. Oke, untuk tambahan penjelasan ya. Coba lihat seperti ini. Ini karena memang bentuk dari papan kaleng ini tidak merata. Lihat, nah jelas ya. Ini pada dangklok memang tertekan dari bagian kaleng ini atau plat ini, yang mempengaruhi untuk penggesekan bagian ini tidak merata ya. Namun untuk pemasangan bisa dipasang kembali ya, bisa dipasang kembali atau kita bisa langsung pasang ininya di bagian ini langsung, tidak masalah ya. Nanti kita lakukan pengeleman bagian ini aja, sama aja lakukan pengeleman juga ini bagian pengeleman kita tempelkan nanti ya, walaupun tanpa penempelan ini juga karena memang ini bentuknya tidak lurus atau sejajar ya, jadi kurang rata secara penekanan. Oke, untuk pemasangan kali ini tidak akan kita pasang si kampas yang ini ya, juga platnya tidak akan kita pasang. Namun untuk ke baut yang ini kita tetap kita pasang untuk menghindari kehilangan dari si baut ini ya. Kita pasang aja nanti ya, belakangan aja. Yang penting intinya begini, kita pasangnya di bagian ini langsung aja tanpa pelat ini ya. Kita akan coba, nanti kita akan bandingkan rasanya bagaimana. Namun secara prediksi menurut insting saya ya, ini kan ada dangklok ya, ada dangklok. Dan kalau langsung pasang ke sini ini lurus rata semua ya. Menurut insting saya, kalau posisi dangklok gini, ketika menekan atau berputar ya, ketika kita langsamkan, ini yang mengakibatkan mesin itu kayak tidak stabil dari putarannya ya, tidak stabil karena memang sebagian tidak menempel secara maksimal ya, seperti itu. Namun kalau kita pasang langsung ke sini ya, ini akan rata secara penempelannya dan mengakibatkan atau berfungsi ke si mesin jahitnya itu, dia karena menempel rata jadi putarannya bisa stabil ya. Coba kita nanti coba setelah jadi. Oke, sekarang kita lakukan penempelan aja. Oke, kita lakukan pengeleman di bagian ini ya, di bagian puli ini kita lem aja, yang tujuannya untuk bisa menempelkan si kampas itu ya. Karena awalnya ini pakai baut, sekarang pakai lem langsung. Oke. Untuk pulinya sudah kita lem, hanya kita tunggu pengeringan aja. Untuk si kampasnya sendiri untuk pengeleman ini bebas ya, mau depan atau belakang. Bisa depan, bisa belakang ya. Oke, sama aja, mau sebelah sini atau sebelah sini juga sama aja. Kita lakukan pengeleman juga. Sama, kita gunakan lem yang sama ya. Oke, keduanya sudah kita lakukan pengeleman ya. Coba kita lakukan pemasangannya atau penempelan di bagian puli untuk si kampasnya. Ini memang belum terlalu kering, tapi mudah-mudahan ini awet ya. Mungkin nanti karena dari pengaruh hawa panas juga bisa membuat si lemnya cepat kering ya. Kita lakukan penempelan, yang penting ini kan sama nih, kampas dan puli ini sama lingkarannya harus sejajar ya, harus sejajar. Oke, kita tempelkan dan posisi di lingkaran ini harus sejajar ya, karena kalau penempelannya ada kemiringan nanti ini bisa patah sebelah ya, akibat dari penekanan lalu kemudian patah sebelah. Ini harus benar-benar rata ya antara lingkaran si puli dan kampas. Oke, intinya jangan sampai si kampas ini menonjol ya, ada tersisa di bagian ini. Kalau untuk sedikit tidak masalah, namun kalau banyak nanti karena dia menekan ke puli yang di bagian blok badan besarnya,
Lalu di sini tidak ada tahanan untuk bagian luarnya, nanti akan copot ya atau gompal ya. Dan hasilnya akan sama, tidak akan rata di bagian putarannya, dan hasilnya di jahitan akan ada timbul gerejek-gerejek seperti itu. Setelah melakukan penempelan, kita lakukan penekanan. Kalau ada pakai palu apa aja, sama aja, yang penting ini untuk memfungsikan untuk pengeleman lebih merekat aja ya, seperti ini. Oke. Dan untuk pemasangan kampas di dinamo mesin jahit hex speed seperti ini aja cukup. Untuk pemasangan tinggal lihat aja setelah pembukaan tadi. Untuk baut-bautnya kita pasangkan kembali ke drat yang sudah kita copot ya. Oke, dan untuk baut yang ini tadi kita rencana mau pasang lagi, namun ternyata untuk dudukan ini karena bautnya lebih tinggi daripada kampas, tidak kita pasang ya. Tidak perlu kita pasang karena nanti yang berbenturan nanti si baut ya, bukan si kampasnya. Kita tidak pasang aja ya. Oke, seperti itu. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat dan semoga bisa dipraktekkan oleh kawan-kawan yang malas pergi ke tempat servis ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.